Halo semuanya, selamat datang di segmen Sabar Asri, Santai Bareng Asah Diri. Di kesempatan kali ini gue ngobrol bareng Anugrah Ramadan, panggilannya Rama. Dia adalah salah satu teman baik gue yang juga pernah kerja dan kuliah di Jerman. Di sini kita ngomongin tentang hal-hal yang harus dia adjust pada saat dia kembali ke Indonesia, lalu hal-hal positif yang dia bawa dari Jerman dan dia ingin pakai di Indonesia. Lalu kita juga ngobrolin tentang idealis seseorang dan mana batasan idealis yang sehat dan idealis yang tidak sehat kembali. So, selamat menikmati episode kali ini. Yeah, halo Brother Rama. Hai, selamat datang di podcast Asa Diri. Hai, halo, welcome. Aku welcome. udah udah biasa modcast juga sekarang ya. Enggak sih, belum sih, but masih banyak harus latihan lah. Harus latihan. Mestinya gue harus belajar dong dari podcaster Mas Bayu nih satu ini. Iya, podcast Mas Bayu. Gue sampai merinding dengernya. Gue mestinya harus manggil lu apa dong? Bayu aja sih, jangan pakai Mas lah. Umur beda-beda tipis doang. Kan biasanya pendengar mendengarnya Mas gitu. Gue harusnya Bayu aja gitu. Bayu, it's okay. Ya oke Bayu. Sip. Yes bro, untuk memberikan konteks kepada pendengar kita ya, mungkin lu bisa memperkenalkan diri sedikit tentang lu sekarang posisi lagi ada di mana, apa yang lu lagi kerjain sekarang. Maybe we can start over there. Oke, hi guys, nama gue Rama. Nama fullnya sih sebenarnya Anugrah Ramadan, cuman guru gue dulu nggak suka kalau gue manggilnya Rama karena it's like Hindu God gitu kan. Itu guru agama gue, so she told me to say Ramadan gitu. Cuman kan emang orang Indonesia pada umumnya lebih senangnya menek-menekan sesuatu gitu kan, dan gue juga maksudnya udah terbiasa kayak panggil yo Rama gitu kan, jadi ya udah Rama aja. But I think it's cool name, you know. Both names are cool, I think. So ya udah panggilannya Rama. Gue sekarang wahrscheinlich lagi di Indonesia, di Jakarta. Well, not Jakarta technically, but I like to tell myself that I'm a Jakartan. To be honest, gue di Bintaro, which is Tangerang Selatan. But let's say for the sake of simplicity, gue di Jakarta gitu ya. So, dari situ gue sekarang sebenarnya lagi nyari kerjaan, cuma because gue juga ditolak-tolak terus kerjaannya semenjak pandemi kan. So, I said fuck it. So, let me make my own, lapangan kerja. So, I'm opening like a design studio, more kind of like design studio but slash, production house as well. Because I, produce photos, videos, and also designs most of the time gitu. And I handle, social media assets as well. So, banyak yang gue kerjain. Gue juga bikin podcast juga, create my own YouTube videos as well. Kalau misalkan dibilang, am I busy? Very. Apakah menghasilkan? Belum. I'll say belum, but I know my path, and hopefully what I'm doing right now will prosper and in the long term, like apakah mostly gitu sih. Yes. Ini emang semenjak gue kenal lu dari dulu juga, Mbak. Lu emang, gue selalu mengenal tuh menjadi seseorang yang hobinya tuh juggling, Mbak. Lu nggak pernah mengerjakan cuma satu hal doang. Lu selalu sibuk dengan begitu banyak project dan begitu banyak hal. Jadi buat teman-teman juga yang lagi ngedengerin, kita ini dulu sama-sama pejuang di Jerman. Cuma gue ditinggalkan oleh Rama. Jadi dia mantan pejuang di Jerman, untuk akhirnya dia decide kembali untuk balik ke Indonesia. Dan udah berapa tahun ya dari lu balik dari Jerman balik ke Indonesia? It's been a year, setahun. Jadi seminggu sebelum pandemic lockdown around the world, gue kesini, gue balik. 2020 Februari 2020.
Maret 2020 lah. Maret. Exactly on my birthday. So it was kind of like a new chapter as well buat gue waktu itu. So yeah, it was cool. Anjir juga tapi ya, lu balik-balik tiba-tiba dihantam oleh pandemi ya. welcoming party seluruh Welcoming dunia. party. Sebuah welcoming party. Gue kira tuh gue balik ke Indo tuh, I got plans, I move like this. Dalam setahun cepet kelarnya. And I was like, okay, well, back again, like how I used to be living in Germany, nggak ada bedanya. So I'm kind of like used to it, used to the lockdown as well. Ya. Nah, ini nih Mak, seperti yang lu juga udah tahu ya, gue kan di Jerman tuh kan udah super lama ya di sini ya, dan gue selalu ada lah gitu pikiran yang terbesit di kepala gue selalu, aduh, apa gue balik ke Indo aja gitu ya, atau gimana ya rasanya kalau misalkan, apa bedanya gitu ya, yang secara konkret kalau misalkan gue sekarang balik abis ke Indo dan membangun karir dan membangun hidup lah di sana gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman lu sekarang nih ya, lu sekarang udah 1 tahun balik ke Indonesia gitu, em, apa apa lu udah bisa, curang sih sebenarnya sih karena ada pandemi ya, mungkin lu nggak bisa ngomong secara representatif rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau dari perjuangannya Mak, dibanding sama lu dulu di Jerman gitu ya, itu bedanya di mana Mak? Yang paling mencolok? I'll say adjusting to Indonesian people aja sih. Their work ethic, their culture itu juga harus gue adjust karena kan gue konteksnya ya buat para pendengar ya, gue grew up bukan di Indonesia, I grew up in Kuwait for 11 years. Terus habis itu gue ke Indo cuma berapa tahun, kayak 2 tahun cuma untuk belajar bahasa Jerman. Terus abis itu I have to move again to Germany for another 7 years. So most of my time I live outside and I'm used to different cultures, different people, but I never knew how my culture was or how my people is gitu loh. Psychology-nya gimana, cara dealing socially-nya juga gimana, itu juga challenge juga buat gue sih sebenarnya. Ya, dan kalau lu tadi share 11 tahun lu di Kuwait. Iya, gue 11 tahun di Kuwait. From I was 8 until I was 19. Berarti lahir sampai 8 lu di Indonesia, terus lu ke Kuwait, terus lu balik ke Indo buat belajar Jerman, and then lu balik lagi ke Jerman. Iya. Interesting. Kalau kondisinya kayak gitu, yang lo rasain akar lu tuh sebenarnya tuh di mana, Mak? Karena gue bisa imagine kayak sekarang, I mean like gue cuma punya 2 ya, yaitu Indonesia dan Jerman. Tapi gue sekarang sudah mendekati, hampir gue menjalani setengah dari hidup gue tuh di Jerman. Udah udah ketahuan juga umurnya. Jadi nggak, jadi gue juga kadang suka bukan mempertanyakan sih, gue ngerasa suka bingung Mak. Jadi kalau misalkan gue lagi di sini, tentunya gue miss Indonesia gitu ya, miss my family over there dan segala makanannya terutama ya, karena gue juga emang doyan makan gitu ya. Tapi setelah kalau misalkan gue lagi liburan gitu di Indo gitu ya, gue juga ngerasa setelah mostly sebenarnya sih sering kali tuh kalau udah masuk ke minggu ketiga, gue tiba-tiba kayaknya di Hanover gimana ya, rumah gue di Hanover ya gitu, kayaknya enak kalau misalkan lu jadi punya your own space gitu ya. Tentunya gue cuma kenal dari gue lahir sampai gue umur 17 ya, gue cuma kenal gue tinggal sama keluarga gue gitu kan. Jadi gue gak pernah tinggal secara mandiri di Indonesia gitu. Dan there are a lot of stuffs yang gue juga sudah terbiasa, sudah adjusted dengan gitu ya di Jerman gitu ya. Sehingga gue juga jadi ngerasa kayak punya 2 kampung halaman gitu loh. Gue bahkan juga udah bisa bilang somehow Hanover tuh kayak kampung halaman kedua gue gitu. Nah kalau lu gimana? Kalau misalkan ditanya, lu nggak pulang kampung, like I don't even know the definition of pulang kampung. Even my kampung aja gue sendiri di mana gitu kan. Kalau misalkan gue bilang gue balik ke Jakarta, oh lu orang Betawi, bukan juga gitu. Kedua orang tua gue orang Indo, cuman beda aja mereka. Dari merekanya aja beda gitu loh.
nih nyokap gue itu setengah Batak setengah Jawa, bokap gue setengah Sunda setengah Jawa. Terus gue mau pulang kamu kemana? And then I was born in Bandung gitu. Gue born in Bandung. I kind of like grew up with my grandma di Jakarta until I was 8, and then I moved to Kuwait from 8 until I was 19. Imagine that, like, terus gue pulang kemana gitu loh. And then I moved to Germany. Gue kampungnya di mana? That's the real question, right? Terus kalau bisa dibilang gue asli mana, I just answered. Long story short, gue orang Indonesia. I'm proud being an Indonesian. Kampung gue pun, I think this world is my kampung gitu loh. So wherever I'm traveling or wherever I live, itulah kampung gue. Kayak misalkan Kuwait. Do I miss Kuwait? A little bit, because it was kind of like a boring country. Lu nggak terlalu banyak aktivitas di sana. It's just deserts. But maksudnya ya modern gitu. Cuman do I miss it? Maybe it's because of the friends. I do miss it. Kalau sekarang sih, I think my home is Germany sih, to be honest gitu loh. Karena itu dimana gue develop and grew as a person. I know what I wanna do, what I wanna be, my focus in life. Terus gue mempelajari diri gue sendiri itu ya di Jerman gitu loh. Tapi bukan artinya gue melupakan Indonesia, enggak. Gue cinta banget sama Indonesia, malah justru ketika gue di Jerman gue jadi belajar lebih banyak lagi tentang Indonesia. Gue jadi makin lebih in love with Indonesia gitu loh. Jadi I'm proud to be an Indonesian, even though banyak hal yang nggak menyenangkan. I mean, wherever you are, selalu banyak good and bad sides, right? Like there's like the white and black sides, but it's how you treat life aja sih. Jadi ya I'm proud gitu. Nah, jadi emang lu nggak bisa pinpoint, home gue tuh di sini gitu ya. Karena kalau lu ngelihat bener-bener cuma nüchtern atau secara netral, lu bener-bener cuma ngelihat dari segi waktunya juga, kurang lebih ya juga sama gitu ya. Di Indonesia lu 8 tambah 2 tahun 10 tahun, di Jerman lu 7 tahun, di Kuwait lu 11 tahun, tuh kan mirip-mirip semua gitu ya. But what's interesting is when you said lu ngerasa Jerman sebagai hometown lu karena perubahan atau pengertian di mana lu lebih mengenal diri lu sendiri gitu ya. Itu terjadi di Jerman gitu. Kalau gitu, pertanyaan gua, apakah sekarang abis ini kita bakalan going ke kenapa decisionnya lu balik lagi ke Indonesia for good. Tapi pertanyaan gue sekarang, di dalam 1 tahun ini lu sekarang udah balik di ke Indonesia, I'm sorry. Apakah lu ngerasa hal-hal yang lu udah temuin di Jerman, hal-hal yang lu sudah, dimana lu bisa mengenal diri lu lebih dalam lagi gitu ya, yang semuanya itu terjadi di Jerman, apakah itu menjadi lebih presence atau malah jadi lebih berkabut semenjak lu ada di Indonesia? Lebih presence lah. In what sense dulu? Seperti apa? Kayak give me Beispiel. Contohnya adalah di mana mungkin kita balik lagi. Gimana kalau lu yang bikin Beispiel, apa yang lu sebut menjadi sebuah momen di mana lu mengenal diri lu sendiri di saat lu lagi di Jerman?